coach. Untuk coach Bapak Muhammad Ardian, dan untuk coachee yaitu Bapak Rizky Hedi Wadana. Ya, baik. Saya sudah siap, Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Ardian. Terima kasih sudah datang ya. Kita perlu ngomong-ngomong ini ya, nggak lama, sebentar saja. Ya. Apa nih yang mau Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini? Iya itu Pak, saya kesini ini di kelas saya itu saya mengalami kesulitan, terutama di dalam meningkatkan minat baca siswa di dalam kelas 7. Banyak siswa yang kurang tertarik membaca buku paket yang telah disediakan sama sekolah. Saya merasa kebingungan, Pak, bagaimana cara menarik minat siswa untuk membaca supaya mereka juga dapat memahami materi pelajaran saya, gitu, Pak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin tentang cara meningkatkan minat baca siswa jenengan, Pak ya? Ya, karena saya merasa kesulitan ketika pada kegiatan belajar mengajar di kelas mereka tidak suka membaca. Padahal pada mata pelajaran informatika, Pak ya, terdapat praktik. Nah, yang itu akan sulit dipahami jika tanpa membaca dan memahami konsep atau teori terlebih dahulu, begitu Pak. Oh gitu ya Pak Rizky. Ini Pak Rizky, karena waktu kita nggak lama ya, cuma sebentar. Ya. Pak Rizky ingin mendapatkan apa dalam percakapan kita kali ini? Saya ingin anak-anak sebelum praktek bisa memahami konsep atau teori ya supaya dalam praktek di dalam lab itu bisa mereka, gitu Pak. Oke, Pak Rizky. Berarti sampean berkeinginan bagaimana supaya dalam pembelajaran praktikum di lab komputer siswa nantinya tidak mengalami kesulitan, gitu ya Pak Rizky ya? Ya, karena dengan memahami konsep atau teori anak-anak atau siswa kita akan lebih matang Pak saat mempraktikkannya dengan menggunakan komputer waktu di lab, begitu Pak. Ya Pak Rizky. Ya, untuk menurut Pak Rizky ya, siswa yang memahami konsep ya atau teori tersebut itu yang seperti apa sih Pak Rizky? Yang saya inginkan siswa itu tahu dasar-dasarnya dahulu Pak. Misalkan pada materi merakit PC atau merakit komputer Pak ya, seharusnya siswa mengetahui nama-nama perangkatnya dulu, periferalnya dari komputer beserta fungsinya itu dulu, mengetahui nama itu tempat penyimpanan atau perangkat input atau output lainnya, begitu Pak. Oh iya, jadi idealnya sebelum mereka itu mempraktekkan di lab komputer ya, misalkan seperti tadi merakit PC, jadi mereka harus tahu dulu Pak Rizky ya, nama dan fungsi dasar ya, fungsi dasar dari perangkat komputer tersebut ya Pak Rizky. Iya seperti itu Pak. Oke. Kalau menurut Pak Rizky, kondisi siswa yang saat ini seperti apa Pak? Kondisinya jika saya presentasikan yaitu pemahaman mereka tentang nama dan fungsi perangkat komputer itu hanya sekitar 40% Pak. Oh, menurut Pak Rizky, jika kondisinya seperti itu, kira-kira itu imbas yang Pak Rizky rasakan selama ini seperti apa Pak? Ya, imbasnya ya pada saat praktek mereka tidak bisa Pak. Ya karena apa? Karena mengenal nama dan fungsi saja belum tahu. Itu karena mereka kurang paham dalam mempelajari teori dan pada akhirnya mempengaruhi kelancaran praktikum waktu di lab komputer, gitu Pak. Kalau tadi menurut Pak Rizky kan
pemahaman anak-anak cuma 40% ya tentang nama dan fungsi perangkat komputer. Nah, Iya. 40% ini kan jauh sekali Pak Rizky ya dari sempurna lah dari 100%. Kalau menurut Pak Rizky supaya anak-anak bisa lancar saat praktikum, mereka harus mencapai pemahaman berapa persen biar mereka lancar nih dalam praktikum ini? Iya. Dengan kebutuhan praktikum di lab ya, saya rasa sekitar 75 Pak. Itu sudah cukup Iya, iya. supaya mereka ya bisa lancar nanti di praktikum, tidak menunggu yang lain atau bagaimana begitu. Iya, iya. Jadi menurut Pak Rizky dengan 75% tadi membuat mereka lancar ya. Nah, untuk Ya. menurut jenengan Pak, untuk bisa menaikkan pemahaman teori mereka yang dari 40 menjadi 70 itu gimana Pak? 40 ke 70. Iya, ya. Nah, apa ya, menurut saya itu sebenarnya mereka harusnya memiliki sumber belajar Pak, sumber belajar yang tidak terlalu monoton, karena yang saya inginkan adalah memfasilitasi mereka dalam buku seperti KSE atau misalkan LKS begitu, BSE atau LKS begitu Pak. Oh, iya. Jadi menurut Pak Rizky dengan minimnya fasilitas lah ya, minimnya sumber belajar mengenai teori Pak ya. Kan Ya. menurut jenengan tadi kan di sekolah hanya ada KSE sama LKS ya. Jadi ini menurut jenengan ini yang menyebabkan siswa boring atau Pak ya, atau bosan gitu ya. Ya, Nah, betul. kira-kira menurut Pak Rizky apa yang perlu dilakukan? Kira-kira ya menurut saya bisa sih, seharusnya saya memfasilitasi Pak, memfasilitasi sumber belajar yang lain, karena siswa kan ada berbagai macam gaya belajar mereka itu. Ada yang berbentuk visual, ada yang bentuk kinestetik, atau yang bentuk auditori begitu Pak. Kalau menurut jenengan Pak, yang paling mudah dilakukan gitu apa Pak? Yang paling mudah dilakukan yang jelas saya akan memfasilitasi atau mengakomodir beberapa gaya belajar tersebut begitu, seperti menyediakan teori berupa video atau yang lain begitu Pak. Oh, gitu. Kira-kira kapan Pak Rizky itu bisa direalisasikan? Ya rencananya begini ya, dalam minggu ini Pak secepatnya, karena dengan variasi sumber belajar yang banyak, harapan saya memudahkan siswa dalam memahami teori begitu Pak. Oh, okay. Nah, ini kan sudah hampir selesai Pak Rizky ya. Ya. Kira-kira apa yang Pak Rizky dapatkan dari diskusi kali ini Pak? Saya awalnya bingung menentukan solusi dari siswa yang kurang berminat dalam pemahaman teori. Ternyata itu karena mereka bosan dengan sumber belajar yang berupa teks, yaitu buku KSE atau LKS, dan karena sumber belajarnya tidak memfasilitasi gaya belajar mereka yang lain begitu. Oh gitu Pak Rizky ya. Oke Pak Rizky, kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya pengen dengar ceritanya dengan setelah menerapkan tadi variasi dari sumber belajar yang lain ya selain LKS tadi Pak. Ya. Iya Pak, baik Pak. Sampai ketemu minggu depan setelah saya menerapkan ini begitu Pak. Oke Pak Rizky, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk coach Bapak Rizky Herdi Wardana dan untuk coach Bapak Muhammad Katian ya. Iya. Selamat pagi Pak Rizky. Bagaimana hari ini di kelas sampean? Hari ini saya dibikin pusing Pak Rizky. Ini menghadapi siswa-siswa di kelas ini. Mereka jarang masuk kalau di pelajaran saya. Hingga mengganggu pembelajaran di kelas ya. Saya harus mengulang-ulang lagi materi berpikir komputasi. Padahal materinya kan banyak Pak Rizky. Iya, baik Pak. Hari ini murid
di kelas saya itu terlihat tertib semua, alhamdulillah Kak. Gitu Pak ya. Kalau tadi Bapak cerita ya, kalau masalah Bapak begitu, apa yang Bapak lakukan supaya murid itu tetap disiplin di kelas Pak Ardian? Ini saya cek di guru piket ya Pak Rizky ya. Memang tidak mau masuk di pelajaran saya. Ternyata mereka itu sebenarnya di sekolah, tapi mereka itu berkeliaran. Ada yang di kantin, ada yang kamar mandi gitu Pak Rizky. Ya itu anak-anak kita ya. Ya saya pengen tahu kira-kira dari masalah tersebut ya, kita kan tahu bahwa ternyata anak-anak tidak mau masuk di kelas Pak Ardian karena mungkin itu tadi ya. Nah, saya pengen tahu kira-kira Pak Ardian di percakapan kita kali ini Bapak pengen seperti apa? Kalau saya sih pengennya itu ya anak-anak itu ya apa yang tidak masuk kelas itu bisa berubah Pak Rizky ya menjadi lebih baik. Karena kan apa ya sayang Pak Rizky ya jika mereka menyanyiakan waktu di luar kelas Pak Rizky. Sedangkan di kelas ada pelajaran saya yang materinya juga banyak sih ya. Saya ingin membantu, ingin membantu mereka Pak Rizky supaya mereka bisa senang lah, bisa nyaman di kelas. Di dalam kelas ya. Ya, jadi itu ya mereka yang mereka lakukan. Lantas situasi ideal apa yang ingin Pak Ardian inginkan? Kalau saya pengennya murid itu bisa fokus Pak Rizky ya, mau menerima pelajaran mengajar saya sih ya seperti itu. Kasihan mereka jika sering nggak masuk, nanti semakin tertinggal lah. Iya, jadi ketinggalan materi gitu Pak Rizky. Ya, jadi Bapak ingin murid itu bisa fokus ya Pak ya, mau menerima pelajaran di jam mengajarnya Bapak supaya murid itu mau fokus menerima pelajaran di jam Bapak. Apa saja yang perlu Bapak lakukan kira-kira? Saya sih rencananya ya, gimana kalau berkomunikasi dengan siswa tersebut tentang kedisiplinan ya, serta saya mungkin bekerja sama Pak dengan guru piket maupun guru BK, seperti itu, untuk membantu memantau kegiatan siswa yang bermasalah tersebut Pak. Dan saya akan mungkin ya kalau bisa merubah cara mengajar saya Pak yang monoton. Mungkin ya saya introspeksi diri lah Pak ya. Mungkin saya pembelajaran selama ini monoton Pak. Ya mungkin akhirnya menjadi pembelajarannya yang lebih berpihak pada siswa dengan beberapa inovasi seperti itu Pak Rizky. Oh gitu ya. Jadi rencananya Pak Ardian itu berkomunikasi dengan guru piket dan itu sebenarnya rencana yang bagus sekali Pak Kak. Nah kira-kira waktunya kapan yang tepat untuk melakukan itu Pak? Kalau rencana saya sih 2 hari lagi Pak ya, saya akan berkomunikasi dengan guru piket sama guru BK. Saya akan memantau anak tersebut juga dengan melihat kehadiran yang terjadwal lah serta saya rencananya berkolaborasi Pak Rizky ya dengan guru BK untuk masalah kedisiplinan mereka. Saya juga tahu harus bertemu mereka rencananya bertemu di ruang khusus sih, seperti ruang BK seperti itu. Karena ya materi berpikir komputasi kan memang menjenuhkan kan Pak Rizky ya, tentang mungkin ya lebih ke logika gitu Pak Rizky ya. Ya saya mungkin saya upayakan akan merubah cara mengajar saya juga Pak Rizky. Iya. Saya dengar tadi Bapak mengatakan tempat atau ruang khusus, kira-kira di mana tadi Pak? Ini rencana saya di ruang BK Pak Rizky, sebab di sana kan kita bisa fokus untuk menangani anak tersebut gitu. Oh ya, gitu. Kalau begitu ya. Jadi tadi juga kelihatannya Bapak akan merubah cara belajar selama ini ya Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, memang selama ini Pak Rizky ya. Untuk pembelajaran kan ya saya introspeksi diri tadi Pak ya, mungkin monoton Pak Rizky ya. Jadi semua kegiatan itu masih berpusat pada saya gitu ya. Saya bukan sebagai fasilitator yang harusnya anak-anak hingga bisa lebih aktif gitu Pak Rizky. Lebih aktif ya.
mungkin itu yang bikin jenuh mereka ya. Saya akan mengubah cara pembelajaran, kegiatan pembelajaran di saya lebih ke berpusat pada siswa, Pak Rizky. Nah, sehingga kegiatan itu lebih menyenangkan, tidak membosankan gitu, Pak Rizky. Ya memang gitu ya, betul. Dari saya mendengarkan dari percakapan kita, dapat saya simpulkan, Pak, bahwa Pak Ardian ini peduli dengan murid yang tidak masuk di jam pelajaran Bapak. Terus berkolaborasi dengan guru piket atau BK merupakan langkah awal Bapak dalam tindakan di awal itu tadi. Dan Bapak dan sudah merencanakan akan melaksanakan 2 hari ke depan, begitu ya Pak ya? Ya, oke Pak Rizky, betul. Saya akan mempersiapkan 2 hari ke depan ya, insya Allah ya. Saya akan berkomunikasi dulu dengan guru piket dan BK ya. Nanti sebelum memulai yang tadi komunikasi tadi yang dengan anaknya. Baik Pak, saya ingin menunggu hasil progres selanjutnya setelah 2 hari ini. Apakah ada perubahan terhadap murid yang tadi itu, yang mereka itu, kita bisa sharing-sharing lagi nanti Pak. Gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak sudah mau mendengarkan cerita saya dan mau menuntun saya mencari solusinya, Pak Rizky. Ya, iya Pak Adrian, sama-sama ya. Oke, makasih. Oke, sama-sama Pak Rizky.